Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Josephine Florentin Pristadajo. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama. Kita akan membahas materi kimia kelas 11, yaitu koloid, dengan membahas 3 subbab. Dengan subbab yang pertama yaitu sistem dan jenis-jenis koloid, subbab kedua yaitu sifat-sifat koloid, dan subbab yang ketiga yaitu pembuatan koloid. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada subbab yang pertama, yaitu sistem dan jenis-jenis koloid. Sistem koloid terdiri atas 2 fase, yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi. Fase terdispersi merupakan fase zat terlarut, sedangkan fase pendispersi merupakan fase zat pelarut. Berdasarkan jenis fasenya, sistem koloid dapat dikelompokkan seperti pada tabel di samping ini. Tabel berikut adalah tabel jenis-jenis koloid. Nah teman-teman, setelah penjelasan singkat tadi, kita akan masuk pada jenis-jenis koloid. Sistem koloid dibagi menjadi beberapa jenis. Kali ini saya akan membahas 4 jenis koloid saja, yaitu aerosol, sol, buih, dan emulsi. Yang pertama adalah aerosol. Sistem koloid dengan fase terdispersi padat dan fase pendispersi gas disebut aerosol padat. Contoh aerosol padat adalah asap dan debu di udara. Adapun sistem koloid dengan fase terdispersi cair dan fase pendispersi gas disebut aerosol cair. Contoh aerosol cair adalah hairspray, parfum, dan cat semprot. Yang kedua adalah sol. Sistem koloid dengan fase terdispersi padat dan fase pendispersi cair disebut sol. Contoh sol adalah sol sabun, sol kanji, sol air sungai atau lempeng dalam air, tinta, dan cat. Jika fase terdispersinya merupakan zat padat dan medium pendispersinya juga zat padat, itu disebut sol padat. Contoh sol padat adalah intan hitam dan paduan logam. Sol yang lebih kental dan agak kaku disebut gel. Contoh gel adalah selai dan agar-agar. Yang ketiga adalah buih. Sistem koloid dengan fase terdispersi gas dan fase pendispersi cair disebut buih. Contoh buih adalah buih sabun dan krim kocok. Jika fase terdispersinya berupa gas dan medium pendispersinya berupa zat padat, itu disebut buih padat. Contoh buih padat adalah karet busa dan batang apung. Berikut, yang keempat adalah emulsi. Sistem koloid dengan fase terdispersi cair dan fase pendispersi cair disebut emulsi. Contoh emulsi adalah susu, santan, dan minyak ikan. Jika fase terdispersinya berupa zat padat dan medium pendispersinya cair, itu disebut emulsi padat. Contoh emulsi padat adalah jeli, mutiara, keju, dan mentega. Syarat terjadinya emulsi adalah 2 jenis zat cair itu tidak saling melarutkan. Emulsi terbentuk karena pengaruh suatu pengemulsi atau emulgator. Nah, sekarang kita lanjut ke bab yang kedua, yaitu sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid dibagi menjadi 7 sifat. Sifat yang pertama adalah koagulasi. Koagulasi terjadi karena adanya pengaruh fisis seperti pemanasan, pendinginan, dan pengadukan. Secara kimiawi, koagulasi dapat terjadi karena adanya penambahan elektrolit yang mengandung ion-ion dengan muatan yang berlawanan dengan muatan partikel koloid. Contoh koagulasi yang melalui proses kimia adalah sebagai berikut. Peristiwa pengumpulan sol FeOH 3 kali yang bermuatan positif ketika ditambahkan larutan elektrolit Na3PO4. Sifat yang kedua adalah efek Tyndall. Efek Tyndall terjadi disebabkan oleh partikel-partikel koloid yang cukup besar untuk memantulkan dan menghamburkan sinar ke sekelilingnya. Contoh efek Tyndall pada warna langit siang hari. Penghamburan cahaya oleh molekul udara di atmosfer menyebabkan langit berwarna biru. Contoh lainnya pada saat kamu mengendarai motor atau kendaraan melewati jalan yang berkabut, maka cahaya kendaraan bermotor akan dihamburkan oleh kabut. Jadi, cahaya lampu tampak lebih terang. Sifat yang ketiga adalah dialisis. Dialisis merupakan proses pemurnian koloid dari muatan-muatan yang menempel pada permukaannya. Dalam proses dialisis, koloid dimasukkan
ke dalam kertas selofan atau yaitu membran semi-permeable. Kemudian dialiri air. Ion pengganggu akan melewati pori-pori kertas selofan karena diameter ion pengganggu jauh lebih kecil dari koloid. Sedangkan partikel koloid akan tertinggal. Contoh proses dialisis yang terjadi dalam tubuh manusia adalah kerja ginjal. Sifat yang keempat adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak zigzag pada partikel koloid. Gerak Brown terjadi karena adanya tumbukan antar molekul partikel pendispersi terhadap partikel koloid. Kecepatan gerak partikel koloid berbanding terbalik dengan ukuran partikel koloid. Gerak Brown juga dipengaruhi oleh suhu sistem koloid. Sifat yang kelima adalah koloid pelindung. Koloid pelindung akan membungkus partikel zat berdispersi sehingga tidak dapat lagi mengelompok. Contoh koloid pelindung yaitu pada pembuatan es krim digunakan gelatin untuk mencegah pembentukan kristal besar atau gula. Sifat yang keenam adalah elektroforesis. Elektroforesis digunakan dalam industri, misalnya pelapisan anti karat yaitu menggunakan cat pada mobil. Partikel-partikel cat yang bermuatan listrik dioleskan pada badan mobil yang dialiri muatan listrik berlawanan dengan muatan cat. Contoh elektroforesis adalah pencampuran koloid FeOH 3 kali yang berwarna merah dengan As2S3 yang berwarna kuning. Yang terakhir, sifat yang ketujuh adalah adsorpsi. Muatan listrik ini diperoleh dengan cara menyerap ion atau muatan listrik pada permukaannya. Kemampuan yang dimiliki partikel koloid ini disebut adsorpsi. Contoh peristiwa adsorpsi adalah penyerapan air oleh kapur tulis. Nah, sekarang kita lanjut ke subbab yang ketiga yaitu pembuatan koloid. Pembuatan koloid dibagi menjadi dua, yaitu dispersi dan kondensasi. Pembuatan koloid secara dispersi memiliki 4 cara, yaitu cara yang pertama adalah cara mekanik. Partikel koloid dibuat dengan menghaluskan partikel suspensi dengan cara digerus atau digiling. Contohnya pada pembuatan sol belerang dengan menggerus serbuk belerang bersama-sama dengan zat inert atau seperti gula pasir. Cara yang kedua adalah homogenisasi. Pembuatan koloid dengan cara homogenisasi menggunakan alat atau mesin homogenisasi. Contohnya pada proses mengolah susu. Cara yang ketiga adalah cara peptisasi. Pembuatan koloid cara peptisasi dengan memecah partikel-partikel suspensi secara kimia menggunakan bantuan zat pemecah atau zat peptisasi. Contohnya untuk membuat sol FeOH 3 kali. Endapan FeOH 3 kali ditambahkan elektrolit FeCl3. Cara yang terakhir, cara yang keempat adalah cara busur-Bredig. Cara busur-Bredig atau loncatan bunga listrik digunakan dalam pembuatan sol logam seperti sol perak, emas, atau platina. Kemudian, pembuatan koloid secara kondensasi. Kondensasi memiliki 4 reaksi, yaitu reaksi yang pertama adalah reaksi substitusi. Reaksi substitusi terjadi karena adanya pertukaran ion dalam zat-zat reaksinya. Contohnya pada pembuatan sol AgCl dengan mereaksikan larutan AgNO3 dengan larutan HCl encer. Reaksi yang kedua adalah reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis merupakan reaksi antara zat-zat reaksi dengan air. Contohnya pada pembuatan sol AlOH 3 kali dengan mereaksikan larutan AlCl3 dengan air panas. Reaksi yang ketiga adalah reaksi reduksi oksidasi atau redoks. Reaksi reduksi oksidasi atau redoks merupakan reaksi yang disertai dengan perubahan bilangan oksidasi. Contoh pembuatan koloid melalui reaksi reduksi yaitu pembuatan sol logam dari logam platina, perak, dan emas dengan cara mereaksikan larutan logam dengan zat pereduksi, misalnya FeSO4 dan formaldehid. Yang terakhir, reaksi yang keempat adalah penggantian pelarut. Cara ini dilakukan untuk menurunkan kelarutan suatu zat terlarut dengan cara mengganti
medium pendispersinya sehingga fase terdispersi yang semula larut menjadi berukuran koloid. Contohnya pada pembuatan solbelera. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata yang terbelit. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Bye!